Innallaha yuhibbut tawwabina ya wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang yang terus-menerus bertaubat. Tawwab itu terus memperbaiki, terus memperbaiki. Ini menunjukkan kesan bahwa dalam perjuangan hidup itu nggak ada yang sempurna. Ya, kita berucap tuh. Saya aja berucap nih, bicara. Pasti ada salah bicaranya. Pasti itu. Nggak mungkin orang berucap benar terus tuh. Pasti ada salahnya. Ya, entah salah dalam menyampaikan mungkin apakah ayatnya ataukah hadisnya, atau salah bicara sesuatu yang tidak pantas dikeluarkan, itu mungkin terjadi. Nah, sepanjang manusia ketika sadar, kadang Allah ingatkan lewat orang-orang sekitaran, ya, kalimatnya nggak enak untuk didengar, tidak pantas untuk diucapkan, kalimat yang kurang bagus. Sadar kita itu, kita perbaiki. Ya, saat memperbaiki itu dilakukan karena Allah berikan petunjuk itu, cinta Allah turun. Maka terjagalah lisan itu. Nah, bukti cinta itu kemudian kita dapati, kita punya kekuatan untuk menjaga kemudian apa yang pernah salah itu menjadi lebih soleh, lebih baik. Gitu. Ya, sama sampai ke ujung kaki, ke tangan, ke kaki. Nggak ada yang selamanya itu baik. Ya, teman-teman yang di rumah tangga, kita bawa babnya ke rumah tangga. Apakah akan mendapati selama suami sempurna? Ya, apakah istri akan mendapati selamanya suami itu sempurna? Mustahil. Pasti ada salahnya. Sepanjang dia manusia, pasti ada salahnya. Istri juga begitu, nggak akan selamanya baik. Pasti ada salahnya di situ. Ya, karena itulah kemudian ketika menemukan hal-hal yang seperti itu, maka cari jalan untuk menyempurnakannya. Maka cinta Allah diturunkan. Saat cinta itu turun, itulah yang didapatkan samara. Ya, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ya, konsep yang tadi di rumah tangga ditarik ketemu Quran surah keempat, An-Nisa ayat 19. Ya kan? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Lihat di ujungnya. Kalau engkau mendapati pasanganmu itu ada sesuatu yang kurang dan engkau nggak suka itu, ya, jangan marah dulu. Ya, diam aja dulu, diam dulu, gitu kan? Tenang, supaya lebih jernih dalam berpikir. Setelah itu engkau kaji. Oh, engkau temukan, justru disitulah ketika engkau ketemukan kekurangan di pasanganmu, itulah hikmahnya Allah kirimkan engkau untuk menyempurnakannya. Itu kan? Jelas ya? Baik, ini gambarannya teman-teman sekalian. Baik. Nah, ini sesuatu yang sangat mahal. Nah, ketika ini diambil, ada pahala. Nah, jadi konsep pahala itu jangan digambarkan kepada perbuatan ma'ruf saja. Ya, hal-hal yang positif, yang sholat, yang puasa, yang zakat, ngaji Quran, tapi meninggalkan maksiat pun itu ada pahalanya. Meninggalkan salah untuk mengambil soleh itu ada pahalanya. Dan menariknya, itu masuk dalam perbuatan hasanah juga. Ya, jadi hasanah itu sifat baik yang punya nilai pahala, ya kan? Sifat baik yang punya nilai pahala itu dibagi dua. Ada yang sifatnya amar ma'ruf, ada yang sifatnya nahi mungkar. Ya, ketika Anda sholat itu amar ma'ruf. Ketika Anda meninggalkan maksiat itu nahi mungkar. Ya, contoh misalnya kan ada orang berbuat salah nih. Ketika berbuat salah dia pengen taubat, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat akan tiba waktunya salat, maka Nabi tahan dulu, kita salat dulu. Begitu salat, dia datang lagi mengkonfirmasi. Nabi katakan taubatmu sudah diterima, engkau tadi salat. Ya, ketika dia salat itu sedang memanjatkan permohonan taubatnya. Ya, itu diterima, dikonfirmasikan oleh Allah dengan turunnya Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tuh. So, perbuatannya sayyi, sifatnya jamaknya sayyiat. Ya. Ketika Allah turunkan kata hasanah di situ, Allah katakan perbuatan baik itu yang merubah seseorang dari salah menjadi pribadi lebih soleh, itu melahirkan hasanah, itu ada pahalanya dan menggugurkan dosa-dosanya. Anda bayangkan nggak dengan taubat itu, salahnya gugur, dosanya gugur, terus tetap dapat pahala di situ, pahala datang. Ya, berapa nilai pahalanya? 10. Oke, 10. Dari mana konfirmasinya? Quran surah yang ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa mempraktekkan, mengerjakan satu perbuatan baik yang punya nilai kebaikan di sisi Allah, dia dapat 10 pahalanya. Ini perhatikan, ini bukan ilmu tak-atik ya, tapi begitu kuatnya kesesuaian dengan lafaz-lafaz dan penempatan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita itu saat meninggalkan perbuatan buruk, untuk membedakan fitrah manusia kita dengan setan, Allah berikan 10 poin kebaikan. Jangan dihitung 1, 2, 3, 4 begitu. Jarak 1 ke 2, 3 ke 4 itu begitu mahal. Analoginya kita ke masjid saja baru nyampe udah 25. Jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. Coba lihat ini. Lihat baik-baik ya. Fokus baik-baik. Fitrah manusia, Quran surah 7 ayat 22. Ketika salah, diingatkan, dikonfirmasi, dia bertekad menjadi saleh.
setan. Quran surah 7 ayat 12. Lihat baik-baik. Ketika dikonfirmasi diingatkan, dia angkuh. Konfirmasi keangkuhannya ayat 13. Ini konfirmasi kesalehan manusia ayat 23. Perhatikan baik-baik. 22 kurangi 12, bukankah 10? Konfirmasi 23 kurangi 13, bukankah 10? Ketika ini sifat-sifat setan bisa ditinggalkan. Sifat setan kan salah, menjadi soleh, Allah berikan 10 poin. Konfirmasi Quran surah 6 ayat 160. Ini mahal ilmunya. Ya, Anda hanya bisa dapati ketika kita berusaha untuk mengkaji, menggali, ikhlas, belajar dari guru-guru yang soleh, ya, yang dalam ilmunya. Bukan cuma pintar, tapi soleh. Kita akan merasakan kenikmatan Allah yang sangat luar biasa. Betapa Allah sayang dengan kita. Ya, betapa Allah sayang dengan kita. Kalau sudah paham ini, baru kita belajar kalimatnya. Ngerti dulu ini. Ya, saya ingin tanamkan bahwa nggak ada manusia sempurna. Tolong sampaikan, ya, atau tebarkan apa yang saya sampaikan di malam hari ini, risalah yang kita ajarkan dari Quran kepada setiap insan beriman. Ya, para pelaku maksiat, atau bahkan mudah-mudahan ceramah saya ini sampai ke lapas-lapas dan sebagainya. Anda yang terjebak dalam kesalahan, yang sekarang Allah isolasi supaya menjadi lebih baik. Makanya di lapas ada masjid, kadang-kadang datang ustadznya dan sebagainya. Saking sayangnya Allah, diberikan jalan untuk kembali. Kurang apa lagi gitu kan? Anda yang berada di luar, yang mungkin masih Allah beri kesempatan untuk bertobat, memperbaiki, tidak ditampakkan aibnya di hadapan banyak orang. Saking sayangnya Allah kepada kita. Kurang apa lagi? Kan? Nah, ditanamkanlah kepada diri kita ada kesadaran. Setiap kita, setiap manusia pasti ada salahnya. Nggak ada yang sempurna. Dan sebaik-baiknya orang salah itu adalah orang yang mau bertobat untuk menjadi saleh. Allah aja masih memberi kesempatan. Itu kan? Dengan sifat sayangnya. Maka kita sebagai manusia mesti meneladani ini. Kita menebarkan nilai kebaikan ini supaya semua menjadi baik. Kan yang kita inginkan semua jadi baik. Ya. Maka ketika muncul dalam diri kita itu kesadaran-kesadaran bahwa kemarin mungkin pernah salah, kemarin mungkin pernah berbuat begini, cepat ambil peluang itu dan sadarilah pada saat itulah Allah sedang menanamkan cintanya. Betapa banyak wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Di banyak ayat tentang wali dalam Quran. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguh wali-wali Allah itu ditanamkan ke dalam jiwanya keyakinan yang kuat, kedekatan dengan Allah, sehingga kedekatannya luar biasa, nggak ada takut, nggak ada sedih, nggak ada gelisah, kecuali semuanya menyerahkan diri kepada Allah. Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang dulu yang kemudian kita kenal dekat dengan Allah, ibadahnya, kebijaksanaannya, kemuliaannya, ada yang jadi ustadz, jadi penyampai hadis, jadi macam-macam. Bahkan sejak era sahabat, kan era tabi'in, banyak sekali. Dan pada awalnya siapa mereka? Ialah orang-orang yang mampu belajar dari kesalahan yang pernah mereka perbuat. Banyak sekali. Ya. Ada ahli maksiat yang tadinya doyan, kemudian maksiat dengan musik, minum khamar dan sebagainya. Tiba-tiba ya lewat seorang sahabat hanya menyampaikan pesan saja, kecil kalimatnya disampaikan dengan sungguh ketulusan, kemuliaan dan sebagainya, menyadarkan bagaimana kalau engkau wafat dalam keadaan sedang begitu, apa nggak malu ketemu Allah? Ya, bahasa kitanya begitulah, menghunjam kepada jiwanya. Ya, makanya ini penting bagi kita para ulama itu, ya, termasuk juga ustadz-ustadz tuh yang dakwah-dakwah, ya, di masyarakat itu mesti menanamkan keikhlasan yang kuat. Kita harus berusaha itu. Ya, godaannya begitu banyak, materi, popularitas, macam-macam. Tapi kekuatan itu mesti ada, keikhlasan, supaya menghujam kalimatnya ke jiwa. Bukan cuma jadi konten gitu ya. Orang ingat itu, ingat, tapi tidak merubah hatinya. Ini problem. Ya, nah, ini kembali kepada kita semua. Banyak sekali. Ada yang tadinya pembegal, tiba-tiba belajar dari kesalahannya, dia tobat, diterima tobatnya oleh Allah, tiba-tiba jadi ahli hadis. Kan Jundub bin Junada, Abu Dzar Al-Ghifari, kita kenal sampai sekarang. Banyak sekali kisah inspiratif. Makanya penting kita merubah bacaan-bacaan kita sekarang itu lebih mengedukasi diri kita pribadi. Kenapa sih harus baca sesuatu yang nggak ada manfaatnya? Ya, harus memviralkan hal-hal yang nggak penting gitu. Ya, saya juga heran sama media-media sekarang tuh. Ya, yang ditampilkan tuh yang jelek-jeleknya, yang isinya tuh nggak ada faedah, nggak ada manfaatnya. Itu kan nggak mengedukasi gitu, ya kan? Sedangkan kita menginginkan bangsa kita maju, bangsa kita itu pintar, bangsa kita itu bisa makmur, bisa hebat. Tapi berita yang disajikan isinya sampah. Ya, mohon maaf gitu. Yang kalau kita lihat tuh 85% berita sekarang, silahkan klik tuh rata-rata apa? Ya, apakah perselingkuhan, apakah ini yang korupsi, ini pencurian, pembunuhan. Terus kronologisnya diajarin lagi di situ tuh. Itu kan yang nggak perlu gitu. Mohon izin ya teman-teman. Kita rasanya kenapa media itu semakin meningkatkan konten yang seperti itu? Karena ada peminatnya.
Nah, inilah pentingnya kita edukasi sebagai umat Islam. Jauhi yang seperti itu. Ya, baca yang bagus-bagus. Dulu saya pikir era 90-an, 2000 awal itu buku-buku itu bagus-bagus sekali. Kisah-kisah inspiratif, kisah ini, kisah itu, bacaan-bacaan bagus. Itu yang perlu kita kumpulkan sehingga kita teredukasi dalam kebaikan.